Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damastana Dharma Diniyantara, NIM 120180226 dari TI 4212 akan mempresentasikan laporan pengembangan peta kendali mutu dari produk mobil. Di sini ada deskripsi produk. Mobil adalah kendaraan darat yang digerakkan oleh tenaga mesin beroda 4 atau lebih. Biasanya menggunakan bahan bakar minyak, bensin atau solar untuk menghidupkan mesinnya. Mobil kependekan dari automobil yang berasal dari bahasa Yunani autos sendiri dan Latin movere bergerak. Di sini ada serakapan Voice of Customer atau VOC. Ada 5, yaitu yang pertama 1 ramah lingkungan, 2 nyaman, 3 memiliki fitur perkembangan teknologi, 4 ekonomis, dan 5 desain menarik. Di sini ada menentukan CTQ atau CTP yang akan dikendalikan. CTQ atau CTP yang terpilih yang pertama adalah tingkat pemakaian bahan bakar, karena dalam pengendaliannya bisa menggunakan pengukuran dimensi atau yang bisa dihitung. Dimensi yang dapat diukur dari CTQ atau CTP ramah lingkungan adalah seberapa banyak bahan bakar yang dipakai mesin dari seberapa liter per kilometer bahan bakar yang dikonsumsi mesin tersebut. Mesin dikendalikan dengan adanya pengukuran bahan bakar. Alat ukur yang dipakai adalah alat ukur fuel consumption meter yang akan dihitung dan akan ditetapkan standar yang mau dicapai. CTQ atau CTP terpilih yang kedua adalah fitur keselamatan airbag, karena dalam pengendalian menggunakan hasil pemeriksaan berupa jumlah defektif. Karena fitur keselamatan airbag di mobil berfungsi untuk memenuhi standar untuk mobil itu berfungsi secara semestinya. Airbag adalah fitur penting yang ada di sebuah mobil karena fitur ini adalah keselamatan utama untuk adanya kecelakaan yang menimpa mobil tersebut. Karena airbag bisa diperiksa memakai model manusia dan dashboard, maka fitur ini akan bisa diperiksa berupa jumlah defektif pada sampel yang diambil. Di sini ada proses pembuatan mobil dan penempatan quality control. Yang pertama ada pembuatan part body, lalu welding atau pengelasan, setelah itu pengecatan, setelah itu pembuatan mesin, dan ada quality control pertama. Setelah itu ada penambahan fitur keselamatan airbag dan ada quality control yang kedua, yang trial assembly. Di sini ada mekanisme pemeriksaan CTQ atau CTP dengan jenis data kontinu, yaitu CTQ atau CTP pilihan yang pertama. Di sini ada dimensi yang dikendalikan, yaitu tingkat bahan bakar yang dipakai mesin mobil dengan satuannya liter per kilometer. Yang alat ukur yang dipakai adalah fuel consumption meter. Ukuran sampel dalam tiap pemeriksaan adalah tetap karena mesin diproduksi per unit, maka dari itu ukuran sampel dalam tiap pemeriksaan adalah tetap. Jumlah titik sampel dalam setiap sampel adalah 3 karena sampel itu tidak banyak dan juga tidak sedikit. Jadwal pengambilan sampel juga terjadwal untuk memudahkan pemeriksaan. Di sini ada mekanisme pemeriksaan pengambilan data yang kedua, dengan jenis data menghitung jumlah efektif. Yang pertama ada ukuran sampel per pemeriksaan, yaitu tetap untuk memudahkan proses pemeriksaan dan untuk hasil represisi tinggi. Setelah itu jumlah titik sampel pemeriksaan yaitu 1, titik sampel yang diperiksa yaitu 1 dari titik keluarnya airbag. Yang ketiga ada cara menentukan status defektif atau tidak. Penentuan airbag defektif atau tidak yaitu dengan menggunakan tembok model manusia. Jika airbag tidak berfungsi saat pengecekan, berarti dinyatakan defektif. Di sini ada aliran aktivitas pengambilan data mekanisme yang ditentukan untuk CTQ atau CTP terpilih pertama. Di sini ada pembuatan jadwal pengambilan sampel dan pemeriksaan tim petugas yang melakukan pemeriksaan dan penyiapan alat bantu. Di sini outputnya ada jadwal pengambilan sampel, yaitu pada setiap hari pada bulan Januari jam 12 sampai jam 13 WIB. Dan ada tim pemeriksa, yaitu inspektor pabrik, dan ada alat bantu Microsoft Excel. Yang kedua ada penentuan standar yang harus dipenuhi mesin yang sudah dibuat dengan output alat bantu Microsoft Excel dan standar berupa liter per kilometer bahan bakar yang dipakai mesin mobil. Yang ketiga ada pemeriksaan yang dilakukan oleh tim periksa. Outputnya didapatkan data berupa berapa liter per kilometer bahan bakar yang dihabiskan mesin sampel dan memakai alat bantu fuel consumption meter. Yang keempat ada recording data hasil pemeriksaan dan outputnya record pengambilan data sesuai ukuran sampel dan sesuai jumlah kali pengambilan.
Di sini ada mekanisme yang pemeriksaan untuk CTQ atau CTP terpilih yang kedua. Yang pertama membuat jadwal mirip seperti yang pertama. Dan yang kedua ada pengukuran dilakukan oleh tim periksa dengan alat bantu modal manusia dan tembok, dan outputnya data berupa airbag yang defektif berapa. Yang terakhir ada recording data hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh tim periksa. Outputnya rekor pengambilan data sesuai peran sampel. Di sini ada tabel pengambilan data pemeriksaan CTQ CTP terpilih 1, itu pemakaian bahan bakar dalam satuan liter per kilometer. Periode pemeriksaan dari 1 Januari sampai 30 Januari. Ada pengambilan sampel kelas 1 sampai 30 dan data pemeriksaan mesin 1 sampai 3. Di sini ada pengambilan data pemeriksaan CTQ atau CTP terpilih yang kedua dari fitur keselamatan airbag. Di sini ada periode pemeriksaan 1 sampai 30 Januari, sampel 1 sampai 30, dan berapa banyak yang dilakukan oleh sampel 1 dan jumlah defektifnya. Di sini ada peta kendali CTQ atau CTP terpilih 1. Di sini ada sampel kelima, 15, 20, dan 25 yang melewati batas UCL dan LCL. Di sini ada X bar chart dan R chart CTQ atau CTP yang terpilih 1. Di sini ada peta kendali CTQ atau CTP terpilih pertama revisi 1 revisi pertama. X bar dan R chart revisi pertama. Dan Fishbone peta kontrol CTQ atau CTP terpilih pertama. Di sini ada peta kendali CTQ atau CTP terpilih 2 yang di sampel ke-20 melewati batas UCL. Di sini ada NP chart CTQ atau CTP terpilih yang kedua. Setelah itu ada peta kendali terpilih kedua revisi pertama. Di sini ada NP chart revisi pertama dan Fishbone peta kendali peta kontrol CTQ atau CTP terpilih kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.